Assalamualaikum guys. Hari ini kita bersama Coach Getra. Coach Getra ini adalah seorang brigadir polisi aktif yang saat ini beliau bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Desa Gunung di Kecamatan Gunung Sahilan. Beliau mengabdikan dirinya di sela-sela kesibukan beliau sebagai anggota Polri. Beliau mengabdikan dirinya sebagai pelatih bola. Simak selengkapnya wawancara kami Mencora Lomak bersama Coach Getra. Check it out. Kalau nggak nani, minta coba minta ya. Tuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi Mencora Lomak kita pada pagi yang berbahagia ini, mungkin siang ya Bang Getra ya. Pada siang berbahagia ini kita akan berjumpa dengan seorang brigadir polisi berpangkat Bribka yang bernama Bribka Getra. Beliau adalah anggota brigadir polisi aktif yang mengabdikan dirinya sehari-hari sebagai seorang pelatih bola yang beliau ini fokus di pembinaan usia muda. Kita saksikan wawancara kita bersama Coach Getra. Assalamualaikum Coach Getra. Waalaikumsalam. Ya, sedikit kita berbagi kepada subscriber kita Coach Getra. Bagaimana seorang polisi itu mengabdikan dirinya dan perjalanan Bribka Getra dari masa kecil sampai ke saat ini menjadi polisi aktif dan pelatih bola aktif. Berikan wawancara kita, penjelasan kita kepada para subscriber. Silakan Coach Getra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan atau wawancara kita saat ini mengenai perjalanan saya dari awal, dari kecil lah. Dapat kami sampaikan di sini, kami dilahirkan di salah satu kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Kampar dulu sebelum dipecah menjadi Rokan Hulu di Kelurahan Rokan. Situ saya lahir, SD di sana, SMP di sana, dan SMA saya di Padang. Memang dari kecil saya hobi bermain sepak bola. Tujuan dan cita-cita saya waktu itu hanya dua, menjadi pesepak bola profesional dan juga menjadi seorang polisi. Nah, dua tuh. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Ta'ala menjadi polisi dan jadi pemain sepak bola profesional tidak jadi, cuma jadi pelatih. Tapi syukur juga masih berkecimpung di bidang sepak bola. Jadi dari kecil saya sudah hobi bermain sepak bola. Saya di usia SMP sudah turun ke lapangan hijau. Waktu itu di tim tersebut saya ada satu lagi teman saya berdua yang hanya usianya masih itu 16 tahun di tim tersebut, tapi sudah bisa bermain di lapangan hijau. Saking hobinya dan juga darah sepak bola mengalir di tubuh ini. Saya memulai atau meniti karir tersebut kalau dilatih secara oleh pelatih sewaktu di Padang dulu. Di Padang, SMA di Padang, saya dilatih oleh salah seorang pelatih dan disitulah saya pertama kali bermain di stadion. Waktu itu ada Liga Pelajar Sekota Madya Padang. Pengalaman pertama saya bermain di stadion adalah di Stadion Haji Agus Salim Padang. Nah, kandang Hombes Semen Padang. Nah, jadi mengapa sampai menjadi pelatih bola? Karena tahun 98 saya di SMA, tamat tahun 2000. 2001 saya kembali ke Rokan Hulu. Di waktu senggang saya mencoba untuk melatih. Jadi belum masuk polisi, belum. Tamat SMA saya coba melatih dengan secara kepandaian aja sewaktu itu, karena waktu itu belum ada secara seperti saat sekarang nih pola melatih yang benar, tidak ada. Pun mencari pelatih zaman itu sulit. Nah, yang ada mungkin hanya di ibu kabupaten dan kota-kota besar. Saya coba melatih, alhamdulillah saya selama 1 tahun saya
boleh dibilang menganggur lah saat itu, menunggu tes polisi. Saya bisa melatih dan bisa membuat festival. Anak usia muda. Usia dini 12 tahun. Dan alhamdulillah ketika saya lulus tes polisi, mereka merasa kehilangan seorang pelatih. Merasa kehilangan seorang pelatih, sehingga tahun 2002 saya mencoba meniti karir di kepolisian. Saya tes polisi, alhamdulillah sekali tes lulus Mayalis. Di tahun 2002. 1 tahun nganggur, 2001 nganggur ya. Ya, 2001 saya nganggur, 2002 ada penerimaan polisi, saya tes, saya lulus 2002. Setelah lulus polisi, saya ditugaskan di Polres Kampar. Ini ceritanya nih. Yang dulu saya ndak ada bayangannya bertugas di Bangkinang dan sekitar lah di Kampar. Tapi mungkin yang kuasa lah yang menentukan saya harus di Kabupaten Kampar, dan berlabuhlah, dapat pujaan hati lah orang Bangkinang. Kebetulan orang rumah saya, istri saya tempat tinggalnya di dekat Gang Soni ini. Bangkinang. Kota Bangkinang. Mereka keluarga orang rumah saya ini aslinya orang pulau seberang. Cuman sudah menetap di sebelah sini. Itulah ceritanya. Bertugas di Polres Kampar. Tugas di Polres Kampar, dapat pujaan hati orang Bangkinang. Selama 2 tahun di Polres saya menghilangkan aktivitas, bolehlah bukan menghilangkan, mengurangi jadwal kita bermain sepak bola, menggeluti sepak bola, hanya sekilas saja. Cuma setelah kita dipindah tugaskan oleh pimpinan ke Polsek Kampar Kiri, dan tahun 2005 di Polres ya 2005, dan di Kampar Kiri saya kembali berlatih, dan sewaktu dipindah tugaskan ke Gunung Sari. Setiap sore apa yang mau saya kerjakan? Di tengah tingginya di Gunung Sari saya tengok ada bakat-bakat anak, cuman tidak tersalurkan. Setiap sore tadi setelah pulang dari jam dinas. Jam dinas, jam 4 saya perhatikan anak-anak tuh hanya main di pinggir jalan dan sebagainya. Saya tersentuh, saya harus kembali ke lapangan. Setidaknya mereka jangan sampai jatuh ke arah yang tidak baik, ke jalanan dan sebagainya. Saya ke lapangan mengajak mereka, saya coba melatihnya, dan ketika saya melatih, saya secara langsung saya dilirik oleh seorang kepala sekolah SMA waktu itu di SMA swasta Gunung Sari, Pak Agus Setiono, orang Jawa. Beliau mendatangi pimpinan saya di kantor waktu itu dan memohon izin, tenaga saya dipergunakan untuk melatih bola di SMA, sekaligus melakukan penegakan disiplin terhadap anak-anak SMA. Jadi Pak Agus ini melihat coach mulai memantau anak-anak melatih anak-anak ilegal lah Jadi Pak Agus tadi langsung datang ke Pak Kapolsek gitu ya. Jadi saya melatih di SMA sambil membantu beliau, karena itu sekolah masih swasta, pun jauh di desa ekstran. Orang Bangkinang pun belum tahu Gunung Sari itu yang mana. Orang Bangkinang tahu hanya Kampar Kiri lipat kain. Saya coba melatih di sana sambil menegakkan disiplin. Akhirnya tahun 2011, suatu itu ada Liga Pendidikan Indonesia, yang dia LPI. SMA swasta Gunung Sari itu turun. Orang Bangkinang kaget, Gunung Sari itu di mana? Alhamdulillah, sekali turun dengan kami latihan secara kontinu 3 kali seminggu. SMA swasta Gunung Sari itu juara LPI Kabupaten Kampar, lolos ke putaran provinsi. Jadi sewaktu juara itu belum mengantongi lisensi, Coach? Belum, saya belum mengantongi lisensi. Tahun 2011. 2011. Ya, tapi saya melatih berbekal ilmu mantan pemain bola, mantan pemain PSPS, juga memberikan masukan kepada saya. Kalau kurang coach, ini bahannya. Ada salah satu mantan pemain PSPS dan juga atlet Kabupaten Kampar dulu beliau. Juga kira-kira siapa tuh Coach? Coach Mulyadi. Mulyadi. Saya sama dia sharing-sharing, dan beliau cukup antusias dengan kegiatan yang saya lakukan dalam melatih di pedesaan. Saya coba melatih, juara,
dan orang waktu itu baru tahu. Rupanya di Kampar Kiri sana banyak ada desa di situ banyak dan ada bakat-bakat sepak bola. Jadi Coach Getra dengan adanya Coach Getra inilah Gunung Sari itu dengan Gunung Sari ini juara di Liga Pendidikan Indonesia ya. Jadi orang tahu Gunung Sari itu ada bakat bola gitu. Iya. Jadi Coach Setidaknya dengan keberhasilan kita menjuarai LPI Kabupaten Kampar 2011 waktu itu mengangkat nama desa, nama kecamatan di Kabupaten Kampar ini. Ya selama ini orang tahu cuma Kampar Kiri. Kampar Kiri lipat kain. Lanjut 2011 saya juara, akhirnya salah satu pelatih senior di Kabupaten Kampar nih Pak Yulnedi Tanjung, menyarankan untuk saya ngambil lisensi. 2011 saya ambil lisensi di Pekanbaru. Setelah saya selesai mengambil lisensi pelatih, langsung saya kembali ke Gunung Sari. Niat saya membangun SSB. Kembali sebagai yang punya lisensi ya, Ya. yang resmi ya. Melatih lagi di SSB dengan ilmu yang baru, ilmu yang lebih bagus lagi. Iya. Akhirnya SSB Gunung Sari itu saat ini bukan kita membanggakan diri tidak, tapi termasuk papan atas di SSB di Provinsi Riau. Prestasi yang kita raih Bang Yalis, kalau kita sampaikan kalau tropinya di sekretariat SSB Gunung Sari itu tropi tidak muat lagi. Udah penuh Ya, lemarinya Coach ya. baik itu di tingkat lokal di Kampar Kiring, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, festival maupun di putaran nasional. Kita sudah berapa kali putaran nasional SSB Gunung Sari. Terakhir 2019 kemarin kita lolos ke putaran nasional. Di Total Liga Gocek, di U10 kita juara nasional, di U16 kita runner up dikalahkan oleh Lampung waktu itu dengan skor 1-0. Nah, Datangnya Coach sebagai seorang pelatih resmi gitu sudah membawa peningkatan signifikan di SSB Gunung Sari itu Coach ya. Jadi tadi dipanggil oleh Pak Yul Tanjung sebagai pelatih untuk resmi sebagai pelatih yang punya lisensi gitu dan kembali ke Gunung Sari itu sebagai pelatih yang resmi gitu. Jadi kejuaraan-kejuaraan apa yang diikuti oleh SSB Serantau Kampar Kiri yang telah menghasilkan trofi-trofi yang segudang lemari tadi Coach? Oh banyak, karena festival-festival di kelompok usia dini ini sekarang banyak diselenggarakan. Nah, baik itu di Aqua Danon, Total Liga Gocek, dan juga festival-festival yang dibuat oleh SSB seperti PCSS dan sebagainya. Baik itu di level kabupaten, provinsi maupun di level lokal-lokal di Kampar Kiri maupun di Kuansing kita sering juara juga di kelompok U12. Jadi itulah pengabdian Coach Getra di internal dari Serantau Kampar Kiri ya. Jadi di tahun 2011 ini untuk selanjutnya ke depannya gimana itu Coach? Ya, dapat saya sampaikan di sini karena 2011 saya bikin SSB karena kita berprestasi membawa tim-tim sehingga kita 2013 dipercaya oleh manajemen PS Kampar menjadi asisten pelatih di divisi 3 terakhir. Divisi 3. Kita bersama Pak Nazarudin, saya sebagai asisten, beliau sebagai pelatih kepala, kita bisa juara zona Riau divisi 3 terakhir 2013. 2014 saya dipercaya melatih pelatih kepala di Porprov Kampar di Inhu. Sayang saya gagal di 6 besar dengan segala catatan yang sampai ini harus saya perbaiki lagi. 2016 saya dipercaya sebagai pelatih Popda Kampar. Saya hanya finish di medali perunggu untuk Kabupaten Kampar. Kedepannya tentu saya harus lebih banyak belajar lagi, berbuat lagi untuk yang terbaik bagi nama Kabupaten Kampar ini ke depannya. 2016 kita meraih perunggu tim Popda Kampar. Setelah itu saya sampai sekarang ini masih kembali fokus mengurus SSB. Dan fokus saya selain SSB yang saya bina dan saya dirikan sendiri, sekarang kita dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Sekolah Sepak Bola Rantau Kampar Kiri. Serantau Kampar Kiri. Dan ini setelah berjalan kegiatan ini 3 kali kompetisi. 3 kali kompetisi. Ya, yang dipertandingkan yaitu U12,
U14. Itu tiga musim. Dan kembali saya sampaikan lagi, ibaratnya tugas kita sebagai Babin Gatik Emas terlaksana sampai, dan selaku pelatih bola dan juga pembina sepak bola, kegiatan kita juga berjalan. Jadi sekali mendayung basawaan 2-3 pulau terlampaui. Jadi untuk kedepannya pembinaan saat itu kan Coach Getra kan serantau Kampar Kiri gitu. Sudah adakah asosiasi pelatih seluruh Kabupaten Kampar ini program yang jelas dan nyata untuk Kabupaten Kampar seluruhnya? Dan bagaimana tanggapan Coach Getra tentang PSSI saat ini di Kabupaten Kampar ini? Mohon izin Mayalis, pertanyaannya memang agak tapi saya jawablah. Pada intinya kalau saya pribadi, kita berbuat dulu. Sudah 3 tahun berjalan kompetisi yang kita buat di Rantau Kampar Kiri ini, kita tidak mengharapkan apa-apa dari bapak kita atau abang senior kita di PSSI, tidak mengharap apa-apa, cuman perhatikanlah, itu aja. Walaupun sampai saat ini belum ada perhatian dan bantuan, kami tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetap lanjut. Karena apa? Kalau kita menunggu siapa? Dan waktu berjalan terus. Apa kita mau anak-anak yang berbakat sepak bola itu dia mencari perhatian, mencari kasih sayang di jalanan? Kita tidak mau. Rantau Kampar Kiri itu penuh dengan talenta. Dan anak-anaknya banyak bermain di kota Madya Pekanbaru. Kan sayang. Seharusnya bisa kita input, kita bawa ke Kabupaten Kampar, malah mereka bermain di kota Madya Pekanbaru. Selanjutnya harapan kami terhadap PSSI ke depannya. Sampai saat ini belum dilantik Bang Yalis ya. Belum. Jadi kami berharap lah bagaimana Kampar yang begitu luas nih, tentu bakat banyak tersimpan. Seluruh Provinsi Riau mengatakan Kabupaten Kampar adalah gudangnya pemain sepak bola, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Faktanya ada yang demikian. Jadi sampai saat ini kita di tengah modernisasi perkembangan sepak bola, Kabupaten Kampar belum punya atau belum bisa bangkit kembali berkiprah di Liga 3, di Liga 2. Tapi pemain kita ada bermain di Liga 2. Bahkan Ilham Patoni itu tahun ini dia bermain di Sulut United. Ya, di Sulawesi. Dan juga banyak pemain-pemain lain seperti Tile sama Muklis di PSPS. Ini harapan kami, memperbaiki sepak bola ini bukan perkara mudah. Tapi mudah kalau dikerjakan. Mudah kalau dikerjakan bersama-sama. Basawaan duduk bersama-sama balapang-lapang, duduk soang bersompi-sompi. Mulailah, saya tidak menggurui, mohon maaf kepada senior-senior, tidak menggurui, tidak. Mari memperbaiki sepak bola dari grassroots, akar rumput. Dari desa-desa. Dari kelompok terbawah U10, U12. Ini kita perbaiki dulu. Pembinaan baik meliputi kompetisi, pelatihnya, sumber daya pemain, sumber daya manusia pelatih, ini harus kita diperbaiki dulu. Kalau tidak ini diperbaiki, kita seperti melukis di atas air, Bang Yalis. Tak ada gunanya. Kenapa? Membangun, saya di Rantau Kampar Kiri itu, bagaimana kami membangun dulu sumber daya pelatihnya. Karena di kelompok umur nih, pelatih seakan-akan dia membawa SSB, tapi prinsipnya seperti membawa klub. Kalau klub targetnya juara. Kalau SSB tidak, bagaimana mereka bermain, berkembang dari satu partai ke partai selanjutnya. Ini dulu berjenjang. Jadi mari kita perbaiki, tolong hidupkan lagi kompetisi anak-anak nih. Di Rantau Kampar Kiri kami sudah mulai, di Kampar Kanannya atau pusat kabupaten ini Saudara Ardi sudah mulai, Pak Yul sudah mulai. Ini kalau disatukan cukup bagus.
Tinggal sekarang wadahnya mau berbuat apa tidak. Nah, siap atau berbuat tidak untuk mendukung kami-kami yang sudah berbuat yang terbaik untuk sepak bola Kabupaten Kampar ini. Jadi harapan-harapan itu, harapan dari Coach Getra dan coach-coach lainnya tentang pembinaan sepak bola di usia dari akarnya, usia 10 sampai usia 12, berjenjang sampai ke under di bawah umur lah istilahnya kan. Jadi bagaimana dengan pengelolaan PSBS Bangkinang? Kita lihat dahulunya PSBS Bangkinang sudah mulai menyeleksi pemain gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada klub liga yang berasal dari Kabupaten Kampar, Coach Getra. Kira-kira pandangan seperti apa yang Coach Getra tangkap dari peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kampar ini? Pertanyaannya memang bagus. Ini saya masuk Kabupaten Kampar nih 2003. Saya kembali menekuni sepak bola ini masuk 2011. Saya lupa 2013 saya dipercaya sebagai asisten pelatih ketika PS Kampar di divisi 3 terakhir. Kami bersama Pak Nazarudin sukses membawa PS Kampar tuh juara zona Riau. Tapi di zona Sumbagut kita hanya keluar sebagai runner up. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, apa permasalahan mendasar sehingga PSBS ini seperti batang terendam? Nah, permasalahannya satu. Kalau menurut saya yang akar permasalahannya, mau ndak duduk bersama? Duduk bersama lagi tokoh-tokoh sepak bola Kampar nih, ketepikan ego sektoral masing-masing. Ketepikan itu bagaimana membawa Kampar ini supaya ada tim kita bermain di Liga 3 maupun Liga 2. Nah, sehingga anak-anak kita bisa kita ekspor lebih baik lagi untuk jenjang dia selanjutnya. Nah, karena kompetisi di usia remaja ke bawah sekarang sedang marak-maraknya. Sepak bola sudah dijadikan industri, mulai dijadikan industri di Indonesia. Sponsor banyak yang melirik sekarang nih. Banyak, mulai dari Pegadaian, mulai dari Aqua dan sebagainya. Nah, ini wajib seharusnya bisa kita tangkap secepatnya. Cuman dengan situasi zaman saat ini Bang Yalis tidak sama dengan dulu. Dulu berapapun dana dari APBD kita gelontorkan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, sekarang dengan aturan main sudah ada, berarti manajemen harus profesional dalam mengelola tim. Tidak bisa abal-abal, tidak bisa asal jadi. Karena apa? Efeknya juga akan berakibat terhadap tim dan pemain tersebut. Nah, jadi konteks profesionalisme dan proporsional ini yang harus kita tanamkan dulu. Kembali ke tadi, sumber daya manusia pelatih dan sumber daya manusia stakeholder yang ada di lingkungan sepak bola ini harus kita benahi, harus kita rubah. Jadi intinya, ayo kita duduk bersama. Duduk bersama Demi Kabupaten Kampar. demi Kabupaten Kampar yang lebih baik dan lebih maju. Pro sana, tidak ada pro sini, tidak ada SSB sana, tidak ada SSB sini. Dan kalau saya pribadi, kami Rantau Kampar gini, apapun kata teman-teman, silakan saja. Yang jelas niat kami lurus, baik untuk membina anak-anak nih ke depannya lebih baik. Siapapun yang terbaik ketika dia keluar dari Kabupaten Kampar nih atau ke Jakarta, dia sudah membawa Closing nama. statement dari Coach Getra nih. Terakhir mohon izin senior dan pelatih-pelatih pembina dan penggiat sepak bola usia dini, usia remaja di seluruh Kabupaten Kampar maupun di Provinsi Riau, mari sama-sama kita jangan pernah lelah dalam melakukan pembinaan. Berbuat baiklah, jangan mengharapkan penilaian nilai dari manusia. Cukuplah Allah yang memberikan nilai terhadap kita. Di mana kita menebar kebaikan, insya Allah Tuhan akan balas kebaikan itu. Ikhlaslah berbuat demi sepak bola yang lebih baik. Dan terakhir, paling terakhir nih, setidaknya kita melakukan pembinaan. Kita sudah menyelamatkan generasi bangsa ini dari pengaruh negatif zaman sekarang, baik narkoba dan kenakalan remaja lainnya. Itu aja Bang Yalis.
Oke, terima kasih Coach Isra. Wabillahi taufik wal hidayah. Jangan lupa subscribe ya Yali Satpol PP YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.